Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, happy dan bahagia terus. Kemudian tubuh kita tegar, kita bisa bebas bergerak kemana saja, jalan-jalan kemana saja sesuai dengan keinginan kita. Kita juga selalu berolahraga, makan makanan yang sehat agar tubuh kita selalu fit, selalu sehat, selalu tegar, selalu segar bugar. Karena kalau kita sehat, pasti untuk berbuat apa saja lebih mudah. Bermain buat anak-anak nyaman sekali karena dirinya sehat. Sedang berolahraga, manjat tebing mungkin, atau latihan panjat tebing, atau latihan taekwondo, latihan naik sepeda, atau apapun. Dengan badan sehat, dengan badan tegar, kita bisa melakukan dengan nyaman. Panahan pun harus membutuhkan konsentrasi dan harus dalam keadaan sehat. Kalau tidak sehat, pastilah apa yang kita lakukan tidak nyaman. Namanya juga tidak sehat, apalagi lagi batuk-batuk gitu kan. Kemudian lagi pilek, hidungnya mampet, gitu kan tidak nyaman. Kita harus selalu menjaga diri kita agar kita selalu sehat, segar bugar, bahagia, dan selalu tersenyum. Tersenyum dengan muka juga cerah, semuanya tersenyum. Karena dengan tersenyum diri kita bahagia, orang yang melihat juga kita tersenyum, mereka juga ikut bahagia. Karena dia melihat, oh betapa adik kecil itu selalu tersenyum, menyenangkan buat aku. Oh bapak itu selalu tersenyum, menyenangkan buat kami. Walaupun perasaan sakit hati kepadanya, tapi karena dia selalu tersenyum, hilanglah perasaan sakit hati kepadanya karena senyumannya yang begitu nyaman, renyah, indah, dan selalu bersahabat. Oke. Ya, kali ini Kak Udin akan dongeng kembali buat kalian. Judul dongengnya unik sekali, yaitu Louis Las. Louis Las, dongeng ini berasal dari desa atau kampung Longayang yang ada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Indonesia. Dongengnya sederhana sekali, tetapi nilai pendidikannya sangat luar biasa karena melatih kejujuran, sabar, kemudian tenang, tidak ingin membalas dendam, hatinya selalu bersih, tidak kemudian menyalahkan orang lain. Dia selalu pasrah dan yakin alam semesta ini sudah menyiapkan apa saja untuk dirinya. Itulah nilai positif dari dongeng Louis Las ini. Baik, kita mulai dongeng Louis Las-nya. Louis Las adalah seorang lelaki, dia orang Dayak Gaai, tinggal di kampung Longayang, tetapi tidak di tengah-tengah kampung, dia jauh ke ujung, lebih ke hulu sana, bahkan terpisah dari rumah-rumah orang lain. Rumahnya sangat sederhana, rumahnya kecil, kira-kira rumahnya ukurannya kalau boleh diukur sekitar 3x4 atau 3x5 lah besar rumahnya. Sangat sederhana sekali. Dia orang Dayak, usianya sekitar 40 sampai 45 tahun, belum terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, sedang saja. Tetapi orang melihatnya, Louis Las adalah orang yang sangat lugu. Ya, kadang-kadang lihatnya, bodohnya orang itu gitu, seperti bodoh-bodoh. Tetapi tidak, dia sebenarnya pintar. Kenapa dia pintar? Karena dia mengerti kalau orang-orang mengomel, orang-orang mengolok-olok dia ngerti.
dan dia hanya tersenyum, sabar saja, tidak pernah melawan. Padahal kalau dia tubuhnya, kalau melawan adik-adik kecil yang mengolok-oloknya, mungkin begitu dipegangnya, dipetengnya atau dibantingnya, ya udah, tidak selamat anak-anak itu. Tapi buat Luilas bukan itu. Dia sabar sekali karena dia tahu dirinya, siapa dirinya sebenarnya. Sedangkan orang lain tidak tahu siapa dirinya. Yang jelas, Luilas ciptaan Allah Subhanahu wa taala sama dengan adik-adik lainnya, diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya, karena itu kita selalu sabar mengikuti perintah Tuhan. Salah satunya adalah dengan selalu tersenyum dan berbuat sabar, selalu bersyukur apabila mendapatkan sesuatu yang nikmat buat dirinya. Itulah Luilas. Ya. Luilas yang tinggal di hulu Sungai Segah di Longayan itu terpisah dari perkampungan agak ke hulu. Karena terpisah, maka jarang ditengok orang lain. Kadang-kadang orang-orang yang melintas di rumahnya adalah apabila orang ingin jalan-jalan ke hulu atau memancing ke hulu atau mencari kayu atau mencari apalah ke lebih ke hulu atau mancing. Atau lewat belakang rumahnya orang-orang yang mau ke hutan mungkin mencari binatang, mencari madu atau mencari lain-lainnya. Barulah melintasi rumah Luilas. Kalau tidak terlintasi. Sepi sekali karena memang itu di hutan. Pohonnya besar-besar, di dekat-dekat rumahnya pohonnya besar-besar. Iya. Nah, rumahnya terbuat dari kayu-kayu bundar ditancapkan ke tanah begitu. Kemudian dindingnya terbuat dari kulit kayu, sedangkan kulit kayu itu diambil dari pohon kayu tertentu yang memang kalau dipotong, dipukul kayunya, nanti diambil kulitnya akan terkelupas dengan baik. Itulah yang dibuat dinding rumahnya. Tetapi kalau dilihat dari kejauhan, rumah itu sangat unik, unik sekali dan bernilai estetika yang sangat bagus gitu. Sangat sungguh. Apalagi kalau rumah itu pada zaman sekarang di puncak gunung begitu macam jenis pilang, rumahnya berdindingkan kulit kayu, dirakit hanya tidak pakai paku, tidak ada sama sekali paku, tapi dirakit dengan tali rotan, begitu diikat, akhirnya menyatu menjadi sebuah rumah. Ada kayu-kayu, ada lantainya juga terbuat dari kayu-kayu bundar dan sebagian dari kulit kayu yang dia lapis di sana agar mudah dia duduk-duduk dan baring di sana. Karena dia juga di situ tempatnya, dia situ dia memasak, di situ juga dia berbuat apa saja, kemudian termasuk di situ juga dia tempat tidur dan beristirahat pada siang atau malam hari. Nah, Luilas karena dia lugu, karena seperti bodok-bodok, seperti apa, sering diolok-olok. Anak-anak mengolok-olok, orang tua pun membicarakan dia. Aduh, Luilas itu apa sih hidupnya, miskin, tidak bekerja, tidak apa, hidupnya semua makan tidur. Terus dan kata-kata lain lah yang negatif buat dirinya. Dan bagaimana Luilas? Dia hanya tersenyum mendengar ocehan orang, mendengarkan caci maki, dia tersenyum saja. Paling-paling kalau anak-anak dia tegur, kalau bicara bagus-bagus aja ya, jangan bikin orang sakit hati. Kalau kamu nanti bicara sama orang lain, sama kakak-kakakmu, sama orang tua, sama kakek dan sebagainya, jangan bicara seperti ini, bicara seperti aku, tapi bicaralah yang bagus, yang sopan, yang beretika, supaya kamu disukain sama orang, disukain sama kakak-kakakmu, disukain sama saudara-saudaramu, disukain juga sama orang lain. Nanti kalau kamu bekerja, kamu berusaha, akan dimudahkan karena kamu selalu tersenyum. Orang suka sama kamu karena kamu suka sama orang. Dia bilang gitu, menasihati. Tapi anak-anak malah apa tuh ngomong. Tetapi setelah dewasa, anak-anak itu sadar ternyata apa yang dikatakan Bila adalah kata-kata yang paling benar dan menasihati. Tetapi sadarnya setelah 10 atau 20 tahun kemudian. Itulah manusia, karena memang manusia di alam ini sangat unik, ya,
melihat yang tidak baik, dia katakan selalu saja seperti itu. Dia kalau sudah memuji-muji orang berlebihan, tapi kalau menghina mencaci maki orang berlebihan pula. Padahal manusia diciptakan Tuhan bukan untuk memuji-muji yang berlebihan dan menjelek-jelekan yang berlebihan, tapi standar saja. Bahkan dilarang menjelek-jelekan orang lain. Tetapi memuji orang lain, memberi penghargaan kepada orang lain, menghormati orang lain, berkata-kata yang indah, yang nyaman, yang manis kepada orang lain, akhirnya orang lain menjadi suka pada kita. Luilas seperti itulah. Tetapi nasib Luilas tidak semujur seperti yang kau ingin ceritakan. Tetap saja orang tidak suka pada dia. Ya. Akhirnya Luilas yang karena memang hidup di rumah sendirian, pada suatu saat dia merasa lapar sekali. Aduh, laparnya aku ini. Lihat di rumahnya beras sudah habis, ikan tidak punya. Aduh, apa ini? Perutku sudah keroncongan. Aku harus makan ini. Aku harus cari dulu. Nah, ternyata Luilas dengan kesabarannya tetap ikhlas, tetap bersyukur, kemudian tetap berusaha. Dia mencari, tidak mencuri. Dia mencari. Nah, dia katakan, alam ini luas sekali yang sudah disiapkan untuk aku, untuk manusia sekalian. Maka rugilah orang-orang itu kalau tidak berusaha dengan baik. Harus sabar, harus berusaha terus agar menjadi orang baik. Kata Luilas di dalam hati, berangkatlah dia ke hutan. Tidak jauh dari rumahnya, ke hutan sudah, ke hulu sedikit, hutan sudah. Jalan-jalan di pinggir sungai, sudah jalan. Dia tidak jelas apa yang mau dia dapatkan ini, tapi dia berjalan jalan saja dengan hati yang berbunga-bunga, hati yang tidak ada hati gundah, hati yang nyaman. Dia sudah memastikan bahwasanya rezekinya pasti datang, pasti ada dengan dia berusaha mencarinya. Ternyata adik-adik, kakak-kakak, ayah-ayah, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, acil-acil, bilak-bilak semuanya, di saat yang sangat menentukan itu tiba-tiba ada seekor burung elang. Burung elang itu kan kalau hinggap biasanya di pucuk-pucuk pohon yang tinggi kan, baru dia menerkam binatang lain yang sedang terbang atau yang sedang jalan di darat seperti tikus, seperti ayam, anak ayam atau apa saja lah yang dia bisa terkam dengan cengkraman kukunya kaki. Atau dia melihat ada ikan yang berenang di atas air lalu dia terjang. Tetapi elang ini aneh, datang terbang rendah, kemudian hinggap tidak jauh dari Luilas, mungkin paling-paling 10 meter atau 5 meter kali dari Luilas gitu. Kata Luilas, elang ini burung elang bagus sekali, bersih sekali, wow, besar sekali tubuhnya. Kok bisa-bisanya dia tidak menghiraukan aku ada di sini, padahal dia melihat aku. Apakah dia ingin menyerang aku? Tidak mungkin lah, masa tubuhnya bisa mengangkat aku. Ternyata benar adik-adik semuanya, dia tidak menerkam si elang. Elang tidak mau menerkam si Luilas. Tapi Luilas dengan mengendap-endap dengan berhati-hati, seolah-olah berpura-pura tidak melihat kepada elang, padahal elang sudah melihat pada diri. Dia juga sudah melihat elang itu, tapi pura-pura tidak melihat, seolah-olah supaya si elang tidak merasa terganggu. Lalu ia sumpitannya dia pegang baik-baik, kemudian anak sumpitnya ada di belakang, anak sumpit ditaruh di tempatnya di samping sini dekat mandaunya, diambil, anak sumpit masukkan ke lubang sumpit, lalu mau dia arahkan, dia mau angkat sumpit itu seperti ini, dia arahkan ke burung elang. Apa yang terjadi tadi? Sumpitan pun akhirnya ditaruhnya kembali. Luilas, sumpit aku dengan bambu api. Luilas, sumpit aku dengan bambu api. Kaget Luilas. Burung elang ini bisa bicara. Kenapa dia bisa bicara? Lah, kenapa dia minta aku disumpit? Harusnya dia lari pergi jauh-jauh kalau aku mau sumpit. Tapi dia minta sumpit.
Tapi bukan sempit dengan sempitan yang aku punya ini, anak sempit ini. Dia minta dengan bambu yang bambu api. Bukan bambu api, tetapi maksudnya itu bambu yang digunakan Bu Ilas meniup api. Gitu kan bambunya satu luas bambu segini. Dia minta disumpit pakai itu. Anak sumpitnya ya itu gitu. Nanti masuk bingung, lalu udah sementara tidak sadar atau di awal-awal kesadarannya Ilas langsung pulang setengah berlari begitu sampai ke rumahnya, lalu dia ambil bambu yang seruas sepanjang ini, seruas bambu seruas bambu segini. Kemudian dia bawa berlari kecil kembali ke sana, lalu dia masukkan anak sumpit itu, padahal lubang bambu itu besar gini, anak sumpit kecil, tapi tidak apa-apa lah, aku sumpitkan saja, kata Ilas. Lah tiba-tiba saat-saat segenting seperti itu, si burung bicara lagi, Ilas, cepatlah sumpit aku dengan bambu api. Lalu Ilas menjawab, ya ini aku mau sumpit kamu, katanya. Ya ini aku mau sumpit kamu, katanya begitu. Lalu diarahkan sumpitnya, sumpitan harus panjang sampai 1 meter 2 meter kan badannya, agar tujuannya supaya anak sumpit yang di dalam itu ketika ditiup itu lurus. Sedangkan ini bambu sepanjang ini tidak mungkin bisa lurus dong anak sumpitnya. Tapi diperintahkan oleh burung elang itu, sumpit aku dengan bambu api. Tapi Ilas sadar sudah sadar, lalu dia lakukan sumpit yang sepanjang ini tadi. Dia masukkan sumpit, lalu disempitkan langsung ke burung elang. Burung elang seolah sudah bersiap untuk kena sumpit. Lalu dia tipu itu, anak sumpit pun melejit dengan tajam dan kerasnya. Ilas sendiri seperti terkaget begitu. Langsung mengenai dada burung elang, tembus ke sebelah. Hah? Kata Ilas, tembus. Tanpa bicara, tanpa berkata-kata, tanpa berapa, si burung elang lalu kemudian lemas, tergulai, kemudian kakinya terlepas dari pegangan dan jatuh ke bawah. Dengan tenangnya Ilas langsung ambil tuh burung. Dia bersihkan burungnya, dia bersihkan bulu-bulu, cabut-cabut. Dia sudah lapar kan, kemudian dia belah bagian kotoran dalamnya, dia keluarkan. Hatinya apanya masih ada di dalam, dengan kotorannya dia buang. Setelah bersih, dia bersihkan, dia potong kakinya, dia potong kepalanya, tapi tidak dibuang sama dia, karena harus dimakan semua. Karena pesan si burung elang tadi, Ilas sebelum disumpit, nanti kau rebus aku dan makan semua sekaligus, harus habis kau makan. Iyalah, lalu Ilas, makan. Aku tidak sabar untuk makan kau, aku sudah lapar. Akhirnya begitu sampai ke rumah sudah bersih, direbusnya. Sudah tidak sabar, lapar sekali. Tidak usah sampai 1 jam, setengah jam lah. Pokoknya penting sudah mendidih saja. Aku sudah tidak sabar lagi. Begitu mendidih, air mendidih, dia mungkin sudah matang lah sudah nih. Si dagingnya, dicucupnya pakai lidi. Ternyata udah masuk lidi. Sudah masak. Lalu dia tumpah airnya, air panas tumpah, dia biarkan sejenak. Itu pun tidak sabar Ilas, karena saking laparnya. Sambil panas-panas itu dia ternyata daging burung elang itu lembut dan lemah sekali. Begitu ditarik, gret terpisah dari tulangnya. Langsung dia makan sampai gitu dia makan. Akhirnya tulang belulang dari kaki, tubuhnya sampai lehernya berhamburan di sekitar panci di mana dia tempat merebus itu. Habis si burung elang, dagingnya ludes semuanya. Sudah kenyang lah aku, kata si Ilas.
dia baring. Karena merasakannya tadi kelelahan jalan, lalu setelah membersihkan ulang sampai merebusnya, kemudian dia makan dengan lahapnya, kemudian dia ngantuk, dia tidur, tertidur pulas. Saat tidur itu adik-adik, Luilas bermimpi ternyata. Mimpi sebenarnya mimpi kenyataan, bukan mimpi sebenarnya. Dia seolah terbang ke langit, terbang ke awan yang putih. Kemudian tiba-tiba saat dia terbang ke sana kemari menikmati alam yang indah ini, tiba-tiba burung elang datang, burung enggang datang dan menghampiri dirinya. Persis enggang itu sangat besar sekali, persis enggang itu di bawahnya dan Luilas di atasnya. Dia terbang, dia bawa kemana-mana, bahkan sampai ke bulan. Dia melihat keindahan bulan, dia melihat gunung-gunung di bulan, dia melihat padang yang sangat luas tanpa ada pohon-pohon di bulan. Kemudian dia lihat kolam-kolam luas di bulan, kemudian dia lihat pasir-pasir di bulan, dia lihat batu putih di bulan. Macam indah sekali bulan itu. Inikah bulan yang suka menerangi aku pada bulan purnama, gitu kan? Kemudian saat-saat asik di sana kemari, kemudian dibawa turun ke bawah lagi, melihat alam semesta yang sangat luas. Aduh, syukurlah aku sudah diberikan kenikmatan bisa melihat alam semesta ciptaan Tuhan ini yang tidak mungkin bisa dilihat oleh orang-orang di bumi seperti orang di kampung Long Ayam dan lain-lain. Akulah yang diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, oleh para dewa untuk terbang melihat bulan dan melihat bumi semesta yang cantik dan indah ini. Saat yang asik-asiknya dia menikmati alam semesta, dia terkaget, langsung bangun, memegang perutnya, sakit perutnya, begitu langsung dia bergegas lari ke tepi sungai. Dia ingin buang air besar, dia buka celananya, duduk di tepi sungai, tapi tidak ada yang keluar apapun, sakitnya bukan main. Aduh, harus ke rumah dulu, aku baring di rumah. Lari dia ke rumahnya, baring sebentar, tidak tahan juga, lari lagi ke sungai, kembali lagi ke sungai, lari ke sungai. Aduh, akhirnya dia tidak mampu lagi berlari kemana-mana. Gitu. Akhirnya dia jongkok saja di depan rumahnya, tapi tidak keluar juga apa-apa, tetap sakitnya. Aduh, ada setengah jam sudah, ada 1 jam sudah dia menderita sakit. Sakitnya. Dia coba ke belakang, duduk lagi, takut banyak betul yang keluar, tidak juga keluar. Akhirnya secara sadar atau tidak sadar, Luilas naik ke atas lotengnya. Rumahnya itu ada loteng, bukan loteng sih, tempat meletakkan saung, kemudian meletakkan mandal, meletakkan sumpit, meletakkan anjat, gendongan itu kan ternyata, kemudian tali rotan, kemudian di situ. Tidak jauh dari atap rumah, naik dia ke situ. Sadar tidak sadar, lalu dari atas itu dia berpegangan, dia seperti membuang hajat dari atas. Tidak tahan lagi aku. Apa yang terjadi ini? Apa ini? Aduh, kau burung elang, kenapa menyiksa aku burung elang? Katanya gitu. Jangan kau siksa aku elang, sakit betul perutku ini. Akhirnya apa yang terjadi anak dia? Yang keluar adalah guci, iya, apa guci ya? Tempayan buah. Satu lagi keluar mandau bersama sarung mandaunya yang sangat indah berukir. Kemudian keluar lagi panjang hampir 2 meter panjangnya dia keluar dari perutnya. Ulin lagi, kayak ulin. Ternyata dia adalah sumpit lengkap dengan ujung tombaknya. Kemudian dia keluarkan semua, keluar gong, keluar emas berbatang-batang, keluar perak berbatang-batang, keluar, hampir penuh rumahnya ukuran 3x5 itu dengan emas, dengan perak, dengan berlian, dengan gong, dengan kunci-kunci tempat air dan tempat mandi. Kemudian ada sumpit, ada mandau, beberapa mandau besi tua yang sangat lengkap semua.
Begitu sudah habis semua keluar, sudah hampir penuh rumahnya, barulah tidak keluar lagi. Langsung hilanglah rasa sakit perut si Luilas. Hilang rasa sakitnya. Nah, mana lagi nih? Adakah lagi yang mau mengganggu perutku ini? Sudah keluar semua kan? Dia pasang celananya lagi. Nah, sudahlah. Kemudian dia turun, dia rapikanlah barang yang sudah keluar dari perutnya itu. Dia singkirkan agar dirinya bisa baring di tengah itu. Kemudian dia bisa masak, bisa apa. Dia pun tidak pernah menyebarkan berita yang macam-macam. Tapi dari luar rumahnya kelihatan seperti berkilau-kilau emas yang kena sinar matahari. Melihat dari sela-sela dinding rumahnya kelihatan cap. Wow, orang-orang tetangganya, orang-orang dekat pun datang melihat itu. Luilas dengan senang hati memperlihatkan emasnya puluhan gram, bahkan berkilo-kilo, puluhan kilo emasnya. Yang udah berbentuk batangan yang keluar dari perutnya. Akhirnya dikenallah Luilas menjadi orang kaya. Lalu dikenal oleh kampungnya sendiri, dikenal oleh kampung-kampung lain, bahkan dari negeri-negeri yang jauh pun berdatangan melihat bukti yang sebenarnya. Apakah benar hasil keluar dari perutnya itu? Kalau dibayang-bayangkan, tidak mungkin. Bagaimana caranya Mandau keluar dari perut dan lubang duburnya, lubang dia buangkan kotoran, kemudian keluar lagi supit, keluar emas. Ya emas mungkin kalau segini oke lah keluar. Ini gong keluar sako. keluar semuanya keluar secara gaib. Suatu keanehan. Itulah Luilas. Nah, akhirnya jadi pembicaraan di mana-mana. Orang-orang pun, orang-orang tokoh-tokoh adat, tokoh di mana-mana bersidang, merapatkan diri, mencari silsilah si Luilas. Siapa sebenarnya Luilas ini? Dicari. Ternyata diketahui Luilas adalah ayahnya adalah dewa langit ternyata. Nah, Luilas dilahirkan lalu ditaruh di bumi untuk menemani manusia di bumi agar bumi menjadi nyaman dan tenang. Hinaan dan cacian cukuplah datang dari orang lain untuk dirinya, jangan menghinakan kepada orang lain lagi. Itu rupanya diturunkannya Luilas ke muka bumi. Ternyata Luilas adalah anak dewa langit. Tadi mulailah dikenal. Kemudian hari orang-orang semua hormat kepada Luilas karena Luilas sudah menjadi orang kaya. Hartanya emas batangan, 1 batang saja dia jual atau 2 batang saja jual, sudah jadilah rumahnya yang megah dan besar. Rumahnya sekarang menjadi yang rumah terbesar dan terbaik di negeri Long Ayam. Bahkan sampai ke Long Ayam, Long Laai, kemudian di Long lainnya, rumah Luilas lah yang paling besar, paling tinggi, paling megah dan paling mewah karena dikenal dengan orang yang sangat kaya dan kemudian dikenal dengan anak dewa langit. Apa itu jadi? Maka dia dihormati. Yang dulu orang-orang kampung, orang-orang yang pernah berbuat jahat kepadanya, menghinanya, anak-anak, orang remaja, orang dewasa, orang-orang tua berdatangan ke rumah Luilas, meminta maaf, meminta ampun, agar dimaafkan, agar diampuni semua dosa-dosanya. Luilas dengan senang hati, dengan tersenyum dan tertawa maafkan. Iya, kalian sudah aku maafkan semua. Sini anak-anak, sini berpelukan dengan aku. Jadi anak-anak semua mau diri jauh. Kalau pelukan, dicium oleh Luilas. Kau baik-baik anakku lah. Jadilah orang yang baik, jangan suka mencaci maki, menghina orang lain. Karena perbuatan seperti itu tidak disukai oleh Tuhan, tidak disukai oleh orang lain juga. Maka berbuat baiklah. Cukuplah hinaan, cacian itu datangkan kepadaku, karena aku yang siap menerima hinaan dan aku tidak merasa terhina, karena aku anak dewa langit. Kalian yang bukan anak dewa langit, kalau dihina pastilah akan membalas, karena itu manusia dan itu manusiawi. Maka berkata-katalah sebaik mungkin, seindah mungkin, secantik mungkin, agar kalian juga tidak dihina, dicaci maki oleh orang lain. Maka berbuat baiklah untuk diri kamu sendiri dan berbuat baiklah kepada orang lain, agar kalian semua menjadi damai di muka bumi ini.
Ya, itulah cerita Leuwilas dari Long Ayan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ceritanya sangat sederhana, tapi pendidikannya luar biasa. Kesabaran, ketabahan, keceriaan, kemampuan untuk bersyukur, menahan diri ada di Leuwilas. Itu harus kita tiru buat anak-anakku sekalian. Oke? Salam untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.